Bayangkan Anda telah menabung seumur hidup, mengumpulkan koin demi koin emas, menahan segala keinginan duniawi hanya untuk satu tujuan mulia, yaitu memenuhi panggilan suci ke Baitullah. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar dan saudagar kaya raya abad ke-8. Ia telah mempersiapkan segalanya dengan sempurna, mengumpulkan bekal yang sangat cukup untuk perjalanan panjang melintasi gurun pasir menuju Tanah Suci Mekah. Hatinya dipenuhi kerinduan membara untuk wukuf di Arafah bersama jutaan umat manusia lainnya. Perjalanan agung itu pun dimulai. Bersama kafilah raksasa yang membelah lautan pasir keemasan, sang ulama besar meninggalkan kampung halamannya. Langkah demi langkah unta seakan menjadi detak tasbih yang mengiringi kerinduan menuju Ka'bah. Panasnya matahari gurun yang membakar kulit tak sedikit pun menyurutkan semangatnya. Sepanjang perjalanan, jiwanya terus tertuju pada Sang Pencipta. Perjalanan ini bukanlah sekedar perpindahan raga, melainkan sebuah perjalanan spiritual menuju puncak penyerahan diri yang utuh sebagai seorang hamba. Namun, takdir Tuhan seringkali menghadirkan ujian yang tak pernah disangka-sangka. Saat kafilahnya singgah beristirahat di sebuah kota kecil, pandangan sang ulama tertuju pada sebuah pemandangan yang menyayat hati. Di sudut kota kumuh dan terlupakan, di dekat tumpukan rongsokan, ia melihat seorang wanita berpakaian lusuh memungut seekor bangkai unggas. Sebagai seorang ahli hukum Islam yang sangat paham bahwa memakan bangkai itu diharamkan, ia merasa terguncang. Mengapa seorang manusia bisa sampai pada titik keputusasaan yang sedemikian rupa? Terdorong oleh empati dan rasa tanggung jawab yang besar, sang ulama besar itu pun mengikuti langkah gontai wanita tersebut secara diam-diam. Ia melihat wanita itu memasuki sebuah rumah tua dari tanah liat yang nyaris rubuh. Dari luar, terdengar sayup-sayup tangisan lirih anak-anak kecil yang merintih kelaparan meminta makanan kepada ibunya. Sang ibu dengan suara bergetar dan penuh kepedihan menenangkan anak-anaknya bahwa makanan akan segera matang. Hati sang ulama hancur berkeping-keping mendengar kenyataan pahit tersebut. Melalui sebuah komunikasi yang penuh kehati-hatian, terungkaplah kisah nyata yang meropek jiwa. Wanita itu adalah seorang ibu tunggal terhormat yang baru saja ditinggal mati suaminya. Tidak ada harta, dan selama 3 hari berturut-turut, anak-anak yatim itu tidak makan secuil pun. Dalam kondisi darurat kematian, syariat membolehkan memakan bangkai untuk bertahan hidup. Wanita itu terpaksa menelan ludah kepahitan demi menyambung nyawa anak-anaknya. Kenyataan ini menjadi tamparan keras bagi sang ulama yang membawa kantong berisi penuh koin emas. Tanpa ragu sedetik pun, ulama agung tersebut menyadari bahwa panggilan sucinya saat ini bukanlah menuju bangunan fisik Baitullah, melainkan menyelamatkan nyawa di hadapannya. Ia segera mengambil seluruh perbekalan hajinya, ribuan koin emas yang telah ia kumpulkan bertahun-tahun, dan menyerahkan semuanya kepada keluarga miskin tersebut. Ia memutuskan untuk membatalkan niat berangkat ke Tanah Suci. Baginya, menyelamatkan dan memberi makan anak-anak yatim yang kelaparan jauh lebih agung dan dicintai Tuhan dibandingkan ritual haji sunnahnya. Kafilah haji terus melanjutkan perjalanan menuju Padang Arafah. Sementara sang ulama berbalik arah, melangkah pulang ke kampung halamannya sendirian. Tidak ada gelar haji tahun itu, tidak ada pakaian ihram, dan tidak ada ibadah wukuf di Arafah. Penduduk kota yang melihatnya pulang lebih awal sangat keheranan. Namun, ia hanya tersenyum damai dalam diam. Ia merahasiakan amal kebaikannya rapat-rapat, mengubur kisah kedermawanannya seolah tak pernah terjadi. Ia merasa cukup, Sang Pencipta yang menjadi saksi transaksi agung tersebut. Namun, keajaiban luar biasa terjadi di akhir musim haji. Para jamaah yang pulang berbondong-bondong menceritakan bahwa mereka semua melihat sang ulama wukuf bersama mereka di Arafah.
Belakangan terungkap lewat ilham para ulama lain bahwa Tuhan begitu takjub dengan ketulusan pengorbanan tersebut. Sebagai balasannya, diutuslah malaikat yang menyerupai wujud sang ulama untuk melaksanakan haji atas namanya. Karena sedekah nyawa itu, pahala hajinya dinobatkan sebagai yang terbaik tahun itu, mengalahkan pahala jutaan jamaah haji lainnya di seluruh dunia.